Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Alvito Hari Saputra. Kita awali kabar hari ini dari dunia pendidikan. Ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2025 resmi dilaksanakan di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk di Sekolah Vokasi IPB University, Kampus Cilebinde, Kota Bogor. Lebih dari 1.000 peserta tercatat mengikuti ujian di lokasi ini. Sekolah Vokasi IPB telah menyiapkan berbagai fasilitas, mulai dari laboratorium komputer yang terstandarisasi hingga protokol pelaksanaan ujian yang ketat dan demi kenyamanan bersama. Pihak panitia menghimbau agar seluruh peserta datang lebih awal dan mematuhi seluruh peraturan yang telah dilaksanakan. UTBK ini menjadi langkah awal bagi para calon mahasiswa untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan demi mengejar impian mereka. Kita sudah terhubung dengan reporter kami Syafira untuk melaporkan langsung dari lapangan. Kepada Syafira kami persilahkan. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat UTBK yang ada di Bogor, tepatnya di Sekolah Vokasi IPB University. Saat ini para peserta sedang melaksanakan UTBK sesi pertama yang akan segera berakhir di jam 10:45. Mungkin sebentar lagi kita akan mewawancara salah satu peserta UTBK untuk menanyakan terkait persiapan dan juga perasaannya saat melaksanakan UTBK tadi. Boleh gak ceritain tentang persiapan kalian saat ini menghadapi UTBK? Persiapan kita buat melakukan UTBK itu kita belajar dari sekolah ya. Belajar dari sekolah. Jadi di sekolah tuh ada les tiap hari Sabtu. Tiap hari mana ya kadang? Iya kadang pas akhir-akhir tuh tiap hari. Terus kita juga belajar bareng sama teman-teman kita, diskusi bareng gitu. Oke, lalu saat menghadapi UTBK tadi perasaannya kayak gimana? Deg-degan. Iya deg-degan. Keringet dingin lah aku. Kira-kira sulit gak pertanyaan yang ada tadi? Lumayan. Susah. Enggak ada lumayan deh. Cuma udah sulit. Wah, ternyata cukup menegangkan sekali ya UTBK di tahun 2025 ini. Untuk UTBK selanjutnya, sesi kedua akan dilaksanakan pada pukul 12:45. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya laporkan. Saya Safira Oktaviani dari Sekolah Vokasi IPB University, melaporkan kembali ke studio. Berpindah ke kabar peringatan nasional. Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, pemerintah Kota Bogor menggelar gerakan pangan murah pada Rabu 23 April 2025 di lapangan alun-alun Kota Bogor. Ratusan warga antusias memadati area kegiatan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Selain itu, juga digelar pameran UMKM dan berbagai perlombaan. Untuk informasi selengkapnya langsung dari lokasi, kita sudah terhubung dengan Makfira yang berada di alun-alun Kota Bogor. Kepada Makfira, kami persilahkan. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bogor. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan juga mendukung gerakan pangan murah tahun 2025, pemerintah Kota Bogor melaksanakan lomba menyanyi dan juga lomba mewarnai yang ditujukan untuk anak-anak TK dan juga satuan PAUD sejenis. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 April tahun 2025 di alun-alun Kota Bogor dan juga tanggal 29 April 2025 di Lapangan Sempur. Baik, selanjutnya Pak, kalau boleh tahu, boleh ceritakan sedikit mengenai rangkaian acara pada hari ini? Ya, kegiatan ini adalah sebuah gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor. Selain itu juga ini membackup kegiatan Hari Kartini tanggal 21 April, tapi dilaksanakan tanggal 23 April. Dan insya Allah selain di alun-alun Kota Bogor, depan stasiun, kami juga akan melakukan di Sempur, lapangan Sempur tanggal 29. Baik, kita sudah melihat berbagai kegiatan yang dilaksanakan di alun-alun Kota Bogor hari ini. Contohnya adalah yang ada di belakang saya, yakni lomba menyanyi yang ditujukan kepada anak-anak TK dan juga menyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Selain itu terdapat pula bazar-bazar kuliner yang menarik dan berbagai macam. Nah, maka dari itu saya melaporkan langsung dari alun-alun Kota Bogor, mengembalikan, terima kasih. Demikian rangkaian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus dukung berbagai upaya positif di sekitar Anda. Saya Alvito Hari Saputra, beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
Selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat menyapa Anda dalam program Kompres pagi ini. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik seputar peristiwa yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Kita mulai berita pagi ini dari Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor memberikan diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 untuk tahun 2025. Kebijakan ini diumumkan pada tanggal 28 sampai 29 April 2025 dalam acara yang digelar di Balai Kota Bogor. Untuk mengetahui bagaimana respon warga mengenai kebijakan tersebut, berikut laporan selengkapnya dari reporter HAM. Baik, terima kasih Alvito. Saya melaporkan langsung dari Balai Kota Bogor. Pada hari ini, pemerintah Kota Bogor bersama dengan Badan Pembangunan Daerah Kota Bogor menyelenggarakan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan juga Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan di Balai Kota Bogor pada tanggal Selasa 29 April 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai dari tanggal 28 April 2025 hingga tanggal 29 April tahun 2025, mulai dari pukul 8 pagi hingga 3 sore. Pemerintah Kota Bogor resmi mengumumkan pemberian diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 untuk tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor pada tanggal 29 April tahun 2025 bertempat di Balai Kota Bogor. Diskon diberikan sebagai bentuk insentif kepada masyarakat yang taat pajak, sekaligus upaya meringankan beban ekonomi warga pasca pandemi dan inflasi yang masih terasa. Pemkot berharap melalui program ini tingkat partisipasi warga dalam pembayaran pajak dapat meningkat signifikan. Bagaimana Bapak melihat pentingnya pelaksanaan Pekan Panutan PBB di Kota Bogor ini? Pertama, pajak daerah itu merupakan tulang punggung PAD. Jadi PAD itu pendapatan asli daerah. Kita mengelola 9 jenis pajak, salah satunya pajak PBB. Ke-9 jenis pajak itu kontribusinya 73% bagi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, terus bagian dari BUMD yang untuk PAD ya. Yang terakhir lain-lain pendapatan asli daerah. 70% dari PAD itu dari pajak daerah. Nah, PBB sendiri kontribusinya kurang lebih ada di angka 15% dari keseluruhan pajak daerah. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Balai Kota Bogor terkait Pekan Panutan Pembayaran PBB P2. Saya Mafira Ramadhanti, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali ke Alvito di studio. Masih dari Kota Bogor, upaya pemerintah dalam menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui program Gerakan Pangan Murah yang kini memasuki hari kedua pelaksanaannya di Taman Sepur. Selengkapnya berikut laporan kami. Baik, terima kasih Alvito di studio. Saat ini saya melaporkan langsung dari lapangan Sepur, Kota Bogor. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan mendukung Gerakan Pangan Sehat tahun 2025, pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menyelenggarakan lomba mewarnai dan juga lomba menyanyi untuk kategori TK dan juga satuan PAUD sejenis. Kegiatan ini terbagi dalam 2 hari pelaksanaan, yakni pada tanggal 23 April 2025 di alun-alun Kota Bogor dan pada hari ini, tanggal 29 April 2025 di lapangan Sepur, Kota Bogor. Kegiatan ini dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Gerakan Pangan Murah kembali digelar oleh pemerintah Kota Bogor. Memasuki hari kedua pelaksanaan, program ini berlangsung di lapangan Sepur dan disambut antusias oleh masyarakat. Berbagai komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, telur, dan juga sayuran dijual dengan harga di bawah pasaran. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Warga berharap kegiatan ini bisa rutin dilakukan, terutama di masa-masa harga bahan pangan pokok yang terus berfluktuasi. Kira-kira apakah sudah terlihat antusiasme dari warga sejauh ini untuk acaranya? Iya, saya sih melihatnya antusias sekali untuk warga. Ya, apalagi dibarengi ada acara untuk anak-anak juga. Jadi memang ibunya, orang tuanya ikut untuk anak-anaknya. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira bagaimana event ini dapat membantu Bapak? Terutama kan Bapak membuka bazar di sini ya. Oke. Ya, ini alhamdulillah pastinya akan sangat membantu karena ini kan UMKM ya.
harganya juga sangat terjangkau, otomatis masyarakat juga kan sukanya memang harga terjangkau, dan event ini sangat membantu sekali semua UMKM di sini. Saya yakin sekali sangat membantu untuk dia bisa menambah jaringan lagi, memperkenalkan produknya yang pastinya handmade, ya kan, dan dia pasti akan punya customer tersendiri karena dia udah tahu rasa barang-barangnya, produknya seperti apa. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari lapangan Sempur, Kota Bogor terkait Gerakan Pangan Murah Kota Bogor tahun 2025. Saya Mahfira Wiramandanti, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali kepada Alvito di studio. Berpindah ke ibu kota. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Mei, ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa. Demo yang berlangsung di depan kantor DPRD Jakarta Selatan ini jadi bagian peringatan May Day 2025. Berikut laporan selengkap. Ya, baik, selamat siang Alvito. Di sini terlihat sudah ramai para media dan para buruh yang akan menggelar aksi May Day 2025 untuk memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Terlihat pada pukul 9 tadi, para buruh sudah berkumpul di depan gerbang pemuda yang nantinya mereka akan melakukan long march menuju ke depan gedung DPRD ini. Ribuan buruh dari berbagai serikat dan aliansi turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada tanggal 1 Mei 2025. Aksi damai ini dipusatkan di depan kantor DPRD Jakarta Selatan, menuntut perbaikan upah, penghapusan sistem kerja kontrak berkepanjangan, dan jaminan kesejahteraan. Dengan membawa berbagai spanduk dan orasi, para massa berharap suara mereka didengar oleh para pembuat kebijakan. Terdapat banyak sekali para awak media yang ikut pula menyuarakan tuntutan mereka sembari melakukan tugasnya. Satu tuntutan nggak sih yang buat kakak ini yang paling penting, yang paling utama gitu? Kalau buatku pribadi, sebenarnya dari keempat hak itu semua itu nggak bisa dipisahkan karena kita berjuang itu dengan interseksionalisme gitu perspektifnya. Jadi satu masalah pasti berkaitan dengan masalah yang lain. Perempuan, ada juga perempuan pekerja. Jadi ketika dia perempuan, dia juga mengusahakan kan hak tentang pekerjaannya, termasuk tentang perlindungan dan keadilan kayak gitu. Jadi semuanya sih saling berkaitan. Jadi sebenarnya apa yang urgen, kalau kata kuncinya adalah kesejahteraan rakyatnya itu sendiri kayak gitu. Oke, dapat dilihat di belakang saya sudah ada banyak buruh yang memenuhi kawasan di depan gerbang kantor DPR RI untuk meramaikan aksi dari May Day 2025 ini. Sama seperti tahun-tahun berikutnya, antusiasme para buruh di tahun ini sangat memuncak dan ada beberapa hak-hak yang akan mereka sampaikan nantinya. Baik, saya Venalim Chandra dari Jakarta melaporkan. Demikian rantai berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Terus ikuti informasi terkini dan terpercaya hanya di Kompleks. Saya, Alvito Hari Saputra, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, senang sekali bisa menyapa Anda sekalian. Kembali lagi di program Kompres edisi akhir pekan. Kali ini saya sudah berada di suatu tempat yang sangat spesial, sejuk dan juga rindang, yakni Warso Farm Bogor. Di Warso Farm ini kita tidak cuma bisa mencicipi durian segar langsung dari pohonnya, tetapi kita juga bisa belajar banyak mengenai dunia pertanian, cara budidaya durian, dan juga menikmati pemandangan yang bagus sambil jalan-jalan santai. Penasaran seperti apa keseruannya menjelajahi Warso Farm? Yuk ikuti terus saya dan juga tim Kompres dalam menjelajahi kebun durian yang menjadi kebanggaan warga Bogor ini. Hai, halo pemirsa. Kembali lagi bersama saya Safira yang akan menemani akhir pekan kalian. Hari ini saya sedang berada di depan kebun durian Warso Farm dan sebentar lagi kita akan menelusuri apa aja sih yang ada di dalam sini. Ikutin terus yuk.
Berjarak hanya sekitar 1,5 jam dari Jakarta, Warso Farm di Desa Cipelang, Cijeruk, Kabupaten Bogor menjadi destinasi favorit yang memadukan wisata, edukasi, dan pertanian dalam satu pengalaman menyeluruh. Berdiri di lahan seluas lebih dari 8 hektar, kebun ini menaungi lebih dari 900 pohon durian dari 15 varietas unggulan, mulai dari montong, petruk, hingga simas dan tembaga. Tempatnya memang agak sedikit menanjak pemirsa, tapi jangan khawatir karena di sana tempatnya bakal seru banget. Ikutin terus yuk! Wah pemirsa, saat ini saya sudah berada di hamparan pohon durian dan seperti yang dapat kalian lihat, di sana ada salah satu pohon durian yaitu durian montong. Di sebelah sana masih banyak pohon durian yang dapat kita lihat lebih dalam. Explore lebih lanjut yuk! Nah pemirsa, saat ini kita sedang berada di tempat di mana bibit-bibit dari durian Warso Farm bisa kalian bawa pulang. Ikutin aku yuk! Tak hanya durian, Warso Farm juga memperkenalkan tanaman tropis lain seperti buah naga, nangka, hingga jambu monyet. Kebun ini menjadi ruang belajar terbuka terutama bagi anak-anak dan pelajar mengenai pentingnya menjaga siklus alam dan mengelola lahan secara lestari. Dengan konsep petik dan makan langsung dari kebun, pengunjung diajak untuk kembali memahami dari mana makanan berasal. Bahwa setiap durian yang jatuh bukan sekedar buah, melainkan hasil dari kesabaran, ketelatenan, dan cinta pada tanah. Warso Farm bukan hanya soal durian, ia adalah gambaran hidup dari semangat bertani yang terus berdenyut di tengah modernitas. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan dari kebun durian Warso Farm ini? Baik, pengelolaan kebun durian Warso Farm kita pertama adalah sumber daya manusia sendiri. Jadi kita pakai hampir 95% itu semua adalah warga pribumi penduduk lokal dari Kampung Cihideng. Tempat kita Warso Farm itu namanya Kampung Cihideng. Kemudian sisanya yang 5% lagi adalah tenaga-tenaga inti dan tenaga ahli. Kemudian pengelolanya sendiri kita terbagi dalam beberapa hal, yaitu perawatan untuk kebun produksi buah, mulai dari perawatan sampai dengan pasca panen. Kemudian kita kelola juga untuk akomodasi untuk pengunjung, yaitu ada kuliner, kemudian kita sediakan fasilitas umum seperti parkiran, seperti toilet dan sebagainya, taman bermain. Kemudian satu lagi adalah produk untuk kita jangka panjang dengan pengunjung kami, yaitu adalah pembibitan atau nursery. Jadi bila mana ada pengunjung yang membeli tanaman atau bibit buah di Warso Farm, saat dia tanam sesuai dengan SOP yang kami berikan dan kemudian mereka tidak bisa menjualnya, kita akan ambil kembali hasil panen tersebut untuk kita jual di Warso Farm. Seperti itu. Wah pemirsa, di depan saya sudah ada durian lokal yang langsung diambil dari perkebunan durian Warso Farm. Langsung aja kita cobain yuk. Rasa duriannya legit banget, manis banget, dan tentunya fresh ya. Di tengah rindangnya pepohonan dan sejuknya angin pegunungan, Warso Farm berdiri sebagai oase hijau yang tidak hanya memanjakan lidah para pecinta durian, tapi juga menyajikan edukasi tentang pertanian tropis yang berkelanjutan. Setelah jalan-jalan di perkebunan durian Warso Farm, emang paling enak itu nyobain langsung salah satu hasil dari perkebunan durian Warso Farm. Kalau seandainya kalian penasaran, jangan lupa datang dan langsung cobain durian dari durian Warso Farm. Wah, ternyata menarik banget ya pemirsa Warso Farm ini. Di Warso Farm ini kita nggak cuma bisa makan durian, tapi juga kita bisa belajar dan mengenal lebih lanjut lagi mengenai pertanian dan bikin kita makin sayang dengan alam. Jadi, kalau pemirsa belum memiliki rencana untuk liburan akhir pekan ingin kemana, bisa nih berkunjung ke Warso Farm Bogor dan cicipi durian langsung dari pohonnya. Saya Makfira Alia Ramadanti, mewakili seluruh tim Kompres yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan tunggu terus berita menarik dari Kompres lainnya. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.
Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Alvito Hari Saputra bisa kembali menyapa Anda dalam program Kompres edisi akhir pekan. Hari ini, suasana berbeda terasa di alun-alun kota Bogor yang dipenuhi oleh semarak warna-warni budaya dari berbagai penjuru Nusantara. Festival Budaya Nusantara 2025 resmi digelar pada 18 Mei. Dan menariknya, acara ini diinisiasi oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Mulai dari pertunjukan tari hingga kuliner khas daerah, semuanya ada. Penasaran seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti rekan saya Syafira dalam mengeksplorasi keseruan Festival Budaya Nusantara tahun ini. Hai, halo Alvito dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di tengah keramaian dari acara Festival Budaya yang ke-16 di tahun 2025 ini. Acara ini dilaksanakan tepatnya pada tanggal 18 Mei tahun 2025. Mulai dari rumah adat, penampilan seru, dan berbagai kuliner dari berbagai daerah pun ada di dalam acara Festival Budaya Nusantara yang ke-16 ini. Untuk keseruannya, ikuti saya lebih lanjut yuk! Tahun ini, Festival Budaya Nusantara yang ke-16 mengangkat tema Muda Berbudaya Harmoni Nusantara dengan tujuan menguatkan kembali identitas bangsa lewat kolaborasi seni dan partisipasi pemuda. Acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa Prodi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Sebagai bentuk nyata dari pembelajaran berbasis proyek yang juga mengasah kemampuan komunikasi dan manajemen event mereka. Nah pemirsa, seperti ini suasana yang ada di dalam Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Seperti yang dapat dilihat, lapangan alun-alun kota Bogor sudah dipenuhi oleh stand-stand yang sangat meriah dan juga tentunya menarik. Saat saya datang tadi, saya sudah melihat salah satu stand yang menurut saya menarik untuk dikunjungi. Kita samperin yuk! Wah pemirsa, ternyata Festival Budaya Nusantara yang ke-16 ini meriah banget. Semoga suara saya kedengaran ya. Di belakang saya sudah ada budaya Papua yang saya bilang sangat menarik tadi. Selain hiasan rumah adat yang menarik, pakaian adat yang mereka kenakan juga sangat menarik. Mari kita tanyakan kepada mereka terkait fun fact yang ada di pakaian adat yang mereka kenakan. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama maskot dari budaya Papua. Wah menarik banget nih pakaian adat yang kalian pakai. Boleh gak ceritain sedikit tentang pakaian adat dari budaya Papua? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi pakaian kami ini adalah pakaian yang disebut ewer-ewer Kak, baju ewer-ewer. Dimana memang baju ini tuh adalah baju adat Papua, baju tradisional Papua yang terbuat dari serat sagu maupun daun sagu. Dan memang filosofinya itu sendiri karena Papua itu sangat melekat dengan alam. Jadi memang kita tuh pakaiannya sangat minimalis dan sangat bisa dibilang dekat dengan alam lah gitu. Kayak simple banget. Terus ada apa lagi sih, Cak? Di sini kita juga bisa melihat hiasan kepala kita yang ada bulu burung cendrawasinya. Kita setahu kalau burung cendrawasi adalah hewan khas dari Papua. Menarik banget ya pemirsa. Nah pemirsa, selain stand rumah adat yang menarik, di Festival Budaya Nusantara yang ke-16 ini juga ada berbagai penampilan budaya yang tentunya sangat menarik. Kalau seandainya kalian penasaran, kalian bisa datang ke acara Festival Budaya Nusantara yang ke-17 di tahun depan. Pemirsa, festival ini akan berlangsung hingga sore hari. Tidak hanya dalam rangka merayakan keragaman, acara seperti ini juga bisa mempererat tari persatuan. Saya Syafira Oktaviani dari alun-alun Kota Bogor melaporkan untuk Kompres edisi akhir pekan. Luar biasa Syafira, semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai warisan budaya bangsa. Itulah tadi laporan dari Festival Budaya Nusantara 2025. Tetap bersama kami di Kompres dan jangan lewatkan berita-berita menarik lainnya. Saya Alvito Hari Saputra, pamit undur diri dan sampai jumpa.
Selamat sore pemirsa. Jika biasanya destinasi wisata identik dengan kegiatan siang hari, kini ada suatu destinasi wisata yang sedikit berbeda. Cimory Riverside di kawasan Puncak Bogor menghadirkan suatu wahana bertajuk Hutan Menyala yang menggabungkan suasana alam dan juga cahaya yang gemerlap. Reporter kami, Safira, sudah berada di lokasi dan merasakan langsung suasananya. Berikut liputannya. Hai, halo Makfira dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata yang terletak di Puncak Bogor, yaitu Cimory Riverside. Di Kompres edisi akhir pekan kali ini, kita akan mengunjungi wisata yang kalian bisa kunjungi saat malam hari, yaitu Hutan Menyala yang terletak di Cimory Riverside. Langsung aja kita jelajahi. Selamat datang di Cimory Riverside, tempat wisata seru di puncak yang cocok untuk keluarga. Di sini kamu bisa jalan-jalan santai di tepi sungai, seru-seruan di mini zoo, sampai kulineran enak dengan pemandangan alam. Cimory Riverside menjual aneka produk andalan mereka seperti susu, yogurt, pie, dan sebagainya. Selain itu, ada juga snack dari berbagai UMKM. Uniknya, mereka juga menjual berbagai macam souvenir unik yang cocok untuk kalian bawa pulang. Wah pemirsa, saya sudah berada di dalam Cimory Riverside dan seperti yang dapat dilihat di sini tuh tempatnya sangat-sangat keren karena ada banyak lampu. Terus ada juga wahana monster aquarium yang akan kita kunjungi nanti. Sekarang kita akan menuju ke Hutan Menyala yang ada di Cimory Riverside. Kalau hal yang menarik, yang paling utama itu di sini kita punya face painting, ya. Yang pertama itu buat wahananya, terus yang kedua yang lebih menarik lagi karena ini temanya kan konsepnya hutan, tapi banyak lampu-lampu yang menyala. Oke, lalu selanjutnya kira-kira audiens ramainya itu pada saat kapan? Pada saat di weekend, Sabtu dan juga Minggu. Siapa bilang malam hanya untuk beristirahat? Di Cimory Riverside, malam justru menjadi waktu terbaik untuk menjelajahi keajaiban cahaya dan dunia bawah air yang menakjubkan. Pemirsa, begini kira-kira penampilan saya setelah dilakukan face painting di Cimory Riverside. Sekarang kita sedang berada di tengah-tengah di Hutan Menyala yang ada di Cimory Riverside. Mari kita jelajahi lebih lanjut yuk! Dengan tiket hanya 35.000, kamu udah bisa nikmatin 2 wahana malam yang super keren. Gak perlu jauh-jauh keluar negeri buat ngerasain suasana wisata malam yang beda. Cukup ke Puncak, Bogor. Wah pemirsa, kira-kira begini wahana yang ada di Hutan Menyala Cimory Riverside. Selain menawarkan visual yang menarik, di sini juga suasananya sangat sejuk dan tenang. Beda banget ya sama hiruk-pikuk kota. Sebentar lagi kita akan menghampiri salah satu wahana yang juga diminati oleh pengunjung lainnya, yaitu Monster Aquarium. Ikutin terus yuk! Nah pemirsa, di dalam Monster Aquarium ini ada yang namanya ikan terapi. Kita coba yuk, tapi sebelum itu kita harus mencuci tangan dulu supaya ikan-ikannya aman. Di sini, kamu bakal diajak masuk ke dunia bawah laut yang misterius dan seru abis. Ada ikan-ikan eksotis dari berbagai negara, mulai dari yang lucu dan mungil, sampai yang besar dan wow, mirip monster beneran. Mau lihat ikan yang bisa tumbuh sepanjang 2 meter? Ada ikan predator, ikan air tawar raksasa, sampai spesies langka. Semuanya bisa kamu temuin di sini. Dan bukan cuma seru, Monster Aquarium juga edukatif loh. Setiap akuarium punya informasi menarik. Jadi selain main, kamu juga belajar tentang dunia air. Inilah bentuk wisata malam yang tak hanya menyenangkan tapi juga edukatif dan penuh cerita. Dari Cimory Riverside, saya Safira Oktaviani melaporkan untuk Kompres edisi akhir pekan. Kembali ke studio. Wah, luar biasa dan menarik sekali ternyata ya. Ternyata malam hari juga dapat menjadi waktu yang cocok untuk Anda pergi ke berbagai destinasi wisata. Salah satunya adalah Hutan Menyala dan juga Monster Aquarium yang ada di kawasan Cimory Riverside Bogor.
Semoga liputan tadi dapat menjadi inspirasi bagi Anda untuk mengunjungi destinasi wisata selanjutnya. Saya, Makfira Aulia dan seluruh tim yang sedang bekerja, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kopres edisi akhir pekan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.